sebagai founder, apa sih sebetulnya Sustaination ini, tujuannya apa? Kenapa nggak saya kurangin plastik aja? Itu yang ada di dalam kontrol saya. Gimana tuh merubah mindset orang yang semuanya sudah serba mudah, suruh balik lagi ke susah-susah gitu. Ketika kita menjaga bumi sekarang, itu bukan masalah kita saja, tapi tentang menjaga keberlangsungan hidup manusia, anak cucu, generasi masa depan kita. Ini Kita teman tidak dari sendirian. Belanda apa teman dari... Lewat sosial media, Ibu. Oh, sosmed. Iya. Jadi teman aksi hidup baik. Teman aksi hidup baik, betul. Mengelola sampah dari sumber adalah tantangan bagi kita semua. Ibu rumah tangga seperti saya misalnya harus mensiasati sampah yang terkumpul di rumah agar tidak hanya dibuang, tapi bisa dikelola dengan baik. Saya yakin ibu-ibu lain juga merasakan hal yang sama. Bagaimana kita harus memulainya? Meski begitu, ternyata masih ada sosok yang mau mengambil peran untuk mengajak warga lebih peduli tentang sampah. Tidak mudah memang, diperlukan tekad yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bumi kita perlu dipelihara. Terlebih jauh lagi, untuk mengubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan konsisten mengurangi sampah. Seorang perempuan muda di Jakarta tergerak untuk membangun ekosistem yang penuh kesadaran dan berkelanjutan lewat wadah yang bernama Sustaination. Dibentuk sejak 2018, Social Enterprise ini fokus pada aktivitas berbagi ilmu serta penyediaan produk lokal yang ramah lingkungan. Beliau sadar betul bahwa memberi pemahaman dan cara yang sederhana adalah kunci, disertai dengan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh produk-produk yang ramah lingkungan. Hari ini saya akan berbincang dengan sosok ibu-ibu kota muda yang menginspirasi sekitarnya untuk lebih menjaga lingkungan. Dia adalah Dwi Sasetyaning Tias, atau yang akrab dipanggil Mbak Tias. Bersama saya Ferry Marhati, simak cerita dari Mbak Tias dan Sustaination di edisi spesial Gelar Bicara Ibu-Ibu Kota Awards, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah Ibu Ferry. Sehat. Nah, Mbak Tias mendirikan Sustaination itu kan sekitar tahun 2018. Iya, betul. Nah, sebagai founder, apa sih sebetulnya Sustaination ini, tujuannya apa? Mungkin Mbak Tias bisa jelaskan sedikit. Iya, jadi dulu saya sempat sekolah di Belanda, Ibu, sebetulnya. Jadi tahun 2018 itu saya masih tinggal di Belanda. 2018? Iya, baru lulus sekolah waktu itu. Baru melahirkan juga, punya anak. Masya Allah, selamat. Iya, terima kasih Ibu. Lalu saya melihat sampah itu banyak sekali ya, namanya baru melahirkan itu kan banyak sekali sampah, sekali pakai, popok, macam-macam ya Bu ya. Nah, di Belanda ini memang pengaturan sampah sudah lumayan baik. Jadi kami memisahkan sampah hingga 7 kategori berbeda. Nah, di situ saya melihat sampah yang residu alias apa ya, sampah yang tidak bisa terolah, punya saya tuh banyak sekali waktu itu. Lalu saya ingat ada pidato dari Greta Thunberg. Beliau ini anak muda, aktivis muda ya, di tahun 2018, di tahun yang sama. Dia juga bilang waktu itu, di pidato yang saya sangat ingat sampai sekarang, dia bilang, ketika saya umur 70 tahun nanti, saya ulang tahun, anak cucu saya akan datang ke saya, lalu mereka akan bertanya, kenapa bumi kita sekarang rusak? Apa yang mama sudah lakukan? Nah, itu saya terketuk banget hati di situ. Bahwa ketika kita menjaga bumi sekarang, itu bukan masalah kita saja, tapi tentang menjaga keberlangsungan hidup manusia, anak cucu, generasi masa depan kita, gitu. Karena kan kita nggak tinggal sendirian ya. Jadi waktu itu saya mencari cara apa yang saya bisa lakukan, gitu. Dulu sempat terpikir saya kuliah renewable energy, Bu. Ya, saya pengen bawa Indonesia nih. Sesuai gitu ya. Iya, saya pengen bawa Indonesia supaya punya banyak lagi renewable energy gitu. Tapi ternyata lumayan susah ya. Sampai saya akhirnya lihat sampah saya sendiri. Oh, banyak sekali plastik. Saya mikir,
oh plastik ini kan dari fossil fuel ya, dari minyak bumi gitu. Kenapa nggak saya coba mengurangi sampah plastik saya sendiri daripada maksudnya berpikir skala yang besar, mengurangi fossil fuel dengan renewable energy gitu. Kenapa nggak saya kurangin plastik aja? Itu yang ada di dalam kontrol saya. Jadi waktu itu saya belajar semuanya dari blog bahasa Inggris, semuanya dari artikel-artikel bahasa Inggris. Kan gitu. istilah-istilahnya juga sustainable, mindful living, betul. semua itu nggak ada bahasa Indonesianya ya. Nah akhirnya saya pikir gitu, kenapa nggak saya mendokumentasikan perjalanan saya untuk mengurangi sampah ini ke dalam bahasa Indonesia? Karena saya termasuk orang yang beruntung, saya bisa baca, saya bisa mengerti bahasa Inggris. Tapi kan isu ini harus dimengerti oleh semua kalangan. Ya. Dan semua kalangan ini belum tentu bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu akhirnya saya berkomitmen untuk sharing dalam bentuk blog perjalanan saya yang mengurangi sampah ini dengan bahasa yang simpel, mudah dimengerti, dan terus-terusan bahasa Indonesia gitu. Sampai saya bikin sustainable living itu apa sih? Hidup selaras alam, hidup berkelanjutan, hidup lestari gitu ya. Mungkin agak lebih dekat ya dengan bahasa kita, karena kalau sustainable itu mungkin saya pikir agak ngawang-ngawang gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi akhirnya waktu itu bulan Juli saya mulai menulis. Jadi Sustaination itu memang awalnya bentuknya journey ya, blog, tulisan untuk sharing, bercerita, tukar pikiran sama teman-teman. Dan ternyata teman-teman menanggapi itu dengan antusias. Mereka juga senang gitu. Ternyata ada orang yang menjalankan gaya hidup ini dan ini kita teman tidak dari sendirian. Belanda apa teman dari lewat sosial media Ibu? Oh sosmed. Iya. Jadi teman aksi hidup baik. Teman aksi hidup baik, betul. Saya mulai di Instagram. Iya. Jadi banyak kenal yang sebelumnya nggak pernah ketemu, kita ngobrol lewat DM, lanjut ke WhatsApp, akhirnya ada komunitas, kita gabung, saling sharing, akhirnya terciptalah Sustaination di Instagram itu, gitu. Jadi Sustaination ini wadah dalam bentuk sosial media atau memang ada aktivitas bersamanya juga? Jadi waktu itu memang mulainya itu di Instagram dulu ya Bu ya. Kemudian karena memang Instagram itu kan sangat limited ya, platformnya yang sangat terbatas. Jadi saya mulai blog bentuk tulisan, sehingga di situ bisa lebih sharing lebih dalam. Ada kolom komentar di situ, jadi kita bisa saling berbagi. Kemudian kita punya WhatsApp group juga, gabung di WhatsApp group untuk saling cerita gitu. Jadi sebetulnya kita komunitas dari grassroots movement kali ya, akar rumput dari masyarakat yang sebelumnya nggak pernah ketemu, jalan sendiri-sendiri, ngurangin sampah. Sekarang kita ketemu virtual kita bergerak, dan harapannya sih walaupun virtual, kita ini ada di banyak daerah ya, dan harapannya ketika satu memulai itu bisa jadi ada snowball effect, dia bisa mengajak teman-teman di sekitarnya yang lain gitu. Nah sekarang ini dari mulai nol itu ya, dari mulai awal blog, udah banyak anggotanya? Iya, jadi kalau sekarang saya fokus membina teman-teman yang mau belajar mengompos. Jadi sekarang ada 6 grup WhatsApp mengompos gitu. Jadi emang belajar mengompos sekarang bisa online Ibu. Bisa online. Saya mengajarkan mengompos itu lewat online. Lalu ada pembinaan lewat WhatsApp group, dan teman-teman sangat-sangat antusias ya. Jadi ada 6 WhatsApp group sekarang yang fokus untuk belajar mengompos. Saya juga membina ada 1 grup WhatsApp group lagi tentang feminine hygiene Ibu. Jadi khusus wanita-wanita yang mau mengurangi sampah dari pembalut. Gitu. Jadi belajar gimana mengurangi sampah supaya nggak pakai pembalut sekali pakai lagi, ada alternatifnya. Gitu. Jadi memang kalau diperhatiin ya, setiap orang itu punya sampahnya sendiri-sendiri ya. Betul. Dari mulai bayi, kemudian dari dapur, dari kamar mandi, dari hygiene itu tadi, yang kemudian harus kita pikirkan gimana mengelolanya ya. Nah sekarang yang sudah dilakukan bersama Sustaination dalam mengurangi sampah selain kompos itu apa? Memilah sampah juga? Jadi fokus Sustaination saat ini adalah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya gitu. Jadi kami sangat-sangat mendorong masyarakat untuk
menolak bahkan mengurangi sampah dari awal. Jadi titik kami itu bukan mendaur ulang gitu. Kami jarang sekali menyebutkan daur ulang, tapi kami selalu mendorong masyarakat untuk mengurangi dari bagian awalnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengganti produk-produk sekali pakai dengan produk-produk yang bisa dipakai ulang, yang bisa dipakai tahunan. Mungkin waktu pertama kali beli mungkin terasa agak lebih mahal ya, tapi kalau bisa dipakai 10 tahun, nah kalau dibagi itu mungkin jauh lebih murah gitu. Jadi karena kita cuma perlu sekali aja, beli sekali aja, dipakai 10 tahun. Jadi kami mendorong teman-teman untuk beralih ke produk-produk alternatif yang ramah lingkungan ini. Supaya apa? Supaya secara sampah personal itu bisa dikurangi secara signifikan gitu Ibu. Nah, ketika kita sudah mengurangi sampah, mungkin pemilahan sampah itu tidak perlu lagi karena kita nggak punya sampah gitu. Jadi logikanya orang Indonesia suka bilang kalau pilah-pilah sampah itu ribet ya, harus dipisah ini, kategori itu, ini itu. Tapi kalau kita bayangkan lagi Bu, kalau kita nggak punya sampah, berarti kita nggak perlu melakukan pemilahan kan? Nah di situ makanya kita selalu bilang mungkin ada yang salah dengan cara kita memandang sampah. Dalam Mbak Tias ini mengajak menjalankan sustaination ini kan tentunya nggak sendiri ya. Apakah ada dukungan atau mungkin siapa yang ada bersama tim atau gimana? Iya, jadi tahun 2018 itu sebetulnya sustaination saya sendiri sampai di tahun 2019 sekitar bulan Maret saya ada satu tim yang join gitu ya. Masih kewalahan akhirnya 2019 sekitar bulan. Itu timnya teman dari sosmed? Teman saya kuliah. Iya, teman saya kuliah. Ada di Indonesia juga? Iya, di Indonesia. Kemudian bulan pertengahan 2019 ada lagi 2 orang yang join. Sampai sekarang kita ada 4 orang yang full time dan 6 orang lainnya yang part time gitu. Jadi memang belum sepenuhnya full time sih sekarang yang di Sustaination. Tapi alhamdulillah kami sudah sangat disupport dengan 10 orang di dalam tim, alhamdulillah. Oke. Nah sekarang ini kan di Instagram Sustaination tuh saya lihat banyak sekali produk-produk ramah lingkungan yang dijual dan bekerja sama dengan UMKM lokal. Iya. Itu tadi kan kampanyenya tentang mengurangi sampah. Ini sekarang ada produk nih yang ini dan menggandeng UMKM. Itu ceritanya awalnya gimana tuh? Awalnya kan cuma mau kampanye nih soal mengurangi sampah, terus gimana lanjutnya? Iya, jadi waktu itu tahun 2018 ketika saya sharing-sharing, salah satu produknya itu menstrual cup. Menstrual cup. Iya, jadi menstrual cup ini sebuah bentuk alternatif, produk alternatif sebagai pengganti pembalut sekali pakai. Nah, waktu itu saya belinya di Belanda, jadi di Indonesia itu ternyata belum ada jual dan memang tidak mudah untuk dicari. Dan ketika kita harus beli, kita memang harus kirim dari Eropa atau dari Amerika, jauh sekali dan biasanya berarti ongkos ya, ongkos kirim. Mahal di ongkos. Iya, mahal. Barangnya sendiri nggak mahal ya? Barangnya sih sebetulnya agak mahal Ibu, tapi kalau dipakai 10 tahun sih sebetulnya lebih murah jauh daripada pembalut sekali. Pembagiannya besar sekali ya? Iya, 10 tahun soalnya. Nah, kemudian ketika saya sharing menstrual cup ini banyak yang bilang, aduh tapi di Indonesia nggak ada, saya pengen pakai. Gitu. Kemudian saya pikir, kenapa nggak saya bantu aja ya teman-teman, karena memang mencari produk alternatif ramah lingkungan ini memang nggak mudah gitu, karena betul-betul marketnya sangat kecil dan masih belum bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Kemudian saya waktu itu, ya kenapa nggak saya bantu aja gitu. Saya mulai dengan menstrual cup dan ternyata sambutannya luar biasa. Mulai dari menstrual cup. Ya, saya jual cuma satu produk dulu Ibu, menstrual cup aja. Karena dengan niatan hati saya mau membantu teman-teman yang nggak bisa nih dapat menstrual cup di Indonesia. Jadi saya waktu itu kontak sebuah brand menstrual cup untuk bisa nggak sih saya jualan ini di Indonesia gitu. Karena kalau orang Indonesia mau beli ke Denmark atau ke Eropa itu jauh sekali. Mereka bilang oke gitu. Jadi saya waktu itu orang yang pertama kali masukin menstrual cup di Indonesia waktu itu.
Saya tahun? coba tahun 2018 juga. 2018. Iya, jadi sebetulnya nggak ada otak bisnis juga sih Ibu. Saya murni pengen bantuin teman-teman gitu. Karena saya sendiri sangat suka produknya. Kemudian pada keberjalanannya saya sempat pulang ke Indonesia. Saya pikir susah sekali ya cari produk-produk lain selain menstrual cup ya yang bisa menggantikan produk-produk sekali pakai gitu. Tidak available gitu, nggak ada di supermarket. Kalau saya ke supermarket tuh masih belum ada, atau misalnya di online itu juga masih susah sekali carinya. Nah, akhirnya info tentang menstrual cup sendiri kan belum banyak orang yang tahu. belum, benar, belum. Jadi belum ada demand juga. Belum ada demand. Jadi waktu itu saya benar-benar komit untuk mengedukasi supaya teman-teman tahu nih menstrual cup itu apa. Jadi waktu itu setelah menstrual cup banyak teman-teman yang merasa kayak tolong dong kurasi produk yang lain, karena memang susah sekali Ibu cari produk alternatif gitu. Saya sendiri merasakan waktu itu saya sempat balik ke Indonesia agak lama, waktu itu sekitar 4 bulanan, dan memang merasakan susah sekali. Sampai akhirnya ya udah kalau gitu saya putuskan 2019 bulan Januari saya buka tokonya di Sustaination. Saya kerjasama dengan brand-brand lokal, dengan artisan lokal, dengan para pengrajin kayu. Manggilnya gimana tuh? Cara mulai manggil mereka untuk ikut terlibat dari mana infonya? Jadi saya cari Ibu, secara online gerilya. Jadi memang nggak bisa ya langsung terjun cari penjahit. Memang waktu itu saya dibilang mungkin hoki kali ya. Saya ketemu penjahit di Cirebon, saya ketemu pengrajin kayu mebel. Kenapa jauh-jauh ke Cirebon? Ketemunya aja Ibu, jodohnya. Waktu itu UMKM penjahitnya di sana, dan alhamdulillah beliau sangat kooperatif dengan pengembangan produk Sustaination. Dan itu dari saya nggak bikin apa-apa, cuman bikin tas-tas biasa, sekarang udah bikin panty liner, udah bikin banyak banget gitu sama penjahit Popok saya. bayi. Popok bayi ada di Jogja gitu. Jadi brand-brand lokal Jadi nih saya sebetulnya ngumpulin yang udah ada ya? ada, saya ngumpulin yang sudah ada, saya kontak pengrajin yang tadinya nggak bikin jadi bikin gitu. Saya bilang, Bapak bisa nggak sih bikin produk kayak gini gitu. Dia bilang dicoba dulu ya gitu. Oh ya nggak apa-apa, dicoba dulu. Dan itu proses mengembangkan produk itu nggak sebentar ya. Ada beberapa bulan ya kan. Berulang-ulang diperbaiki lagi. Beliau coba dulu, oh kurang kecil, kurang besar. Nah itu saya support gitu. Ya nggak apa-apa, dicoba aja Pak, saya beli gitu. Sampai akhirnya desainnya bagus, oke kita produksi gitu. Terus gimana cara to sustain your sustaination gitu, gimana mempertahankan sustaination ini, karena kan tentunya perlu biaya gitu. Iya. Nah, uangnya dari mana gitu? Jadi saya cuman waktu itu mulai dengan 24 menstrual cup Ibu. 24 menstrual cup. 24 pieces menstrual cup. 24 orang di Indonesia yang memakai. Iya, betul. Pertama kali, dan saya masih ingat banget ada satu orang pertama yang beli menstrual cup di toko saya. Satu orang pertama, sampai sekarang saya jadi temen sama dia. Dari situ sih sedikit-sedikit nambah ya, diputarkan uangnya gitu. Jadi alhamdulillah sih masih bisa bertahan sampai di titik seperti ini Bu, dari 24 menstrual cup. Dan bahkan katanya saya dengar apa yang didapat dari Sustaination ini kemudian juga ada didonasikan ya? Betul. Untuk? Jadi sebagian hasil penjualan kami donasikan untuk menanam pohon. Nah pohonnya pohon bakau itu kami tanam di Desa Bendono di Jawa Tengah, di Demak, Jawa Tengah. Jadi desa ini termasuk salah satu desa yang sangat-sangat terdampak dengan abrasi air laut. Jadi desanya itu sudah tenggelam Ibu, sebagian desanya gitu. Jadi penduduknya memang harus sebagian besar sudah harus pindah. Di daerah mana tadi? Bedono Ibu. Bedono. Di Demak, Jawa Tengah. Nah itu supaya abrasinya nggak semakin parah, kita coba tanam bakau di sana. Nah itu penanamannya setiap 3 bulan sekali, atau setiap terkumpul 1000 gitu, kita 1000 lebih gitu ya, minimal 1000 kita lakukan penanaman di sana. Nah, katanya kan sekarang ini sibuk mengajak orang melakukan composting. Itu kan nggak gampang juga ya, yeah. Apalagi sekarang dilakukannya online. Bagaimana mengajarkan
composting, orang nggak hands on gitu. Ada caranya tentunya. Iya. Jadi kampanye yang kami lakukan selama pandemi ini ya. Jadi sekitar bulan April Mei gitu, kami mulai kampanye namanya #ceritakompos. Cerita kompos. Cerita kompos. Betul. Ya, jadi kenapa kok namanya cerita kompos? Karena saya merasakan sendiri ketika saya mengompos, itu pengalamannya itu unik banget gitu, Bu. Jadi dari mulai saya cerit-cerit gitu ketemu belatung, terus kemudian saya harus bongkar komposter dibantuin suami saya gara-gara ada selembar daun pisang yang nggak bisa terurai di situ. Jadi pengalamannya itu benar-benar unik, dan setiap orang itu punya pengalaman mengompos yang berbeda. Nah, cuman kebanyakan orang nggak mau cerita gitu karena takut dianggap komposnya gagal atau dianggap komposnya aneh, bau dan segala macam gitu ya. Nah, kenapa kok hal-hal ini tidak mau diceritakan? Mungkin malu gitu, gagal komposnya. Padahal menurut saya mengompos itu tidak ada yang gagal, hanya panen yang tertunda. Makanya kenapa saya mencoba untuk bersama Sustaination ini mengangkat cerita-cerita kompos yang unik-unik tadi. Ada yang cerita komposnya bau sampai ditegur Pak RT. Gitu. Kami angkat. Ada yang komposnya bau sampai dimarahin suami, ada. Sampai akhirnya suaminya turut dukung juga akhirnya. Terus ada yang cerita mereka bikin kompos komunal sama tetangga-tetangganya. Nah, cerita-cerita unik ini kami coba highlight, kami kumpulkan supaya tujuannya untuk menginspirasi teman-teman bahwa sebetulnya kompos bau itu nggak apa-apa, itu cuma butuh diperbaiki aja gitu, dan tetap eventually itu akhirnya bisa dipanen. Nah, dengan kampanye cerita kompos ini kami juga meluncurkan produk komposter gitu, supaya apa? Supaya teman-teman dapat bayangan gitu, kalau misalnya saya dulu mikir kompos itu kayaknya butuh alat yang canggih atau yang gimana gitu ya, tapi padahal cuma butuh ember aja gitu. Kita sediakan supaya teman-teman yang bingung bisa langsung udah yang penting praktek aja langsung gitu, nggak usah mikirin alatnya gitu. Tapi kita juga kasih workshop ngompos gitu, workshop ngompos buat teman-teman yang nggak mau beli alatnya bisa daftar workshop juga. Nah, kalau udah beli alatnya udah langsung masuk tuh workshop ngompos. Nah, itu kita selenggarakan online. Nah, biasanya kalau online jadi ininya barangnya disiapin ya, tinggal belajar mengkomposnya aja. Betul, iya. Nah, kalau workshop online ini juga unik ya, kita juga baru pertama kali coba. Kalau dulu kita mikir mungkin harus tatap muka gitu, tapi karena sekarang pandemi juga, jadi kita beradaptasi ya. Jadi semua praktek hands on itu saya praktek di depan laptop, Ibu. Dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh teman-teman, dan karena ada grup WhatsApp yang ada kayak pembinaan, ya? Iya, jadi mentoring ini, jadi teman-teman mau sharing, ini udah benar belum ya, ini udah ada yang kurang belum gitu, ada yang perlu ditambah gitu, dan saya kasih PDF, rekamannya video bisa ditonton berulang-ulang, jadi dalam waktu tertentu itu teman-teman bisa langsung praktek dan tanya ke saya gitu, karena saya jujur dulu waktu belajar ngompos tuh nggak ada temennya, Bu, jadi ketika bau atau belatungnya banyak itu saya bingung. Betul, mau diapain? Iya. Ada tempat bertanya. Betul. Jadi saya merasa support group ini dalam bentuk WhatsApp group ini betul-betul sangat penting karena kita jadi punya teman mengompos gitu. Jadi pada akhirnya dengan kampanye cerita kompos ini harapannya semakin banyak orang yang tertarik gitu, atau minimal apa sih ngompos gitu, cari tahu tentang mengompos supaya pada akhirnya nanti lama-lama banyak orang yang mengompos di rumah, Bu. Nah, terus kalau tadi saya bilang dahulu kan kita sudah melakukan itu dan itu menjadi gaya hidup. Sekarang gaya hidup kita sudah berubah. Ketika kita menemui kesulitan, hidup kita kan sekarang mencari kemudahan. Ketika plastik itu dibuat, itu sebetulnya kan bukan untuk kemudahan ya, tapi lebih untuk mengurangi penebangan kayu, kemudian dipakai ulang gitu. Tapi ternyata sekarang untuk mudahnya, sekarang orang mau bawa barang gampang, murah lagi. Gimana tuh merubah mindset orang yang semuanya sudah serba mudah, suruh balik lagi ke susah-susah gitu. Gimana coba caranya? Iya, pertanyaannya menarik banget, Ibu. Dan agak susah ini jawabannya. Jadi saya orang yang percaya bahwa setiap orang itu
punya perjalanan yang masing-masing untuk menemukan sebuah hidayah mungkin ya. Karena kan memang perjalanan merubah gaya hidup yang lebih baik ya, lebih baik mau kita mau lebih sehat ya, dengan berolahraga lebih sering, mengubah pola makan, kemudian termasuk mengubah pola hidup yang lebih sustainable, berkelanjutan seperti itu sebetulnya memang lebih susah gitu ya. In general, mengubah gaya hidup yang praktis ke gaya hidup yang lebih baik itu cenderung butuh effort, butuh usaha lebih. Nah, biasanya ketika kita butuh effort lebih, kita harus punya alasan yang sangat kuat gitu. Nah, masing-masing orang ini punya alasannya masing-masing, Ibu. Nah, kalau saya personally melakukan ini semua karena saya sangat peduli dengan masa depan anak saya. Nah, tapi mungkin buat teman-teman yang belum punya anak nggak bisa relate gitu. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman care dengan kesehatan teman-teman, saya bisa bilang dengan melakukan gaya hidup yang lebih sustainable ini itu jauh lebih sehat. Kenapa? Karena kita nggak makan makanan instan, kita nggak makan makanan yang terkemas, kita menghindari junk food, ya, nggak pakai pengawet gitu. Pada akhirnya itu akan kembali ke kita dan kita jadi lebih sehat gitu. Dan kalau misalnya sekarang baca riset-riset terbaru itu rata-rata setiap orang itu memakan plastik sebesar kartu kredit 1 minggu. Jadi sekitar 5 gram plastik masuk ke dalam tubuh kita setiap minggu. Itu bentuknya bisa dari mana aja, bisa dari air, bisa dari garam, bisa dari ikan, bisa dari semua makanan yang kita makan. Jadi itu sebetulnya sangat menyeramkan ya buat saya gitu lah. Dan kalau misalnya ini nggak bisa membangunkan kalian untuk berubah gaya hidup, nah ini saya juga bingung gitu. Kemudian ada alasan teman-teman lain yang karena agama gitu kan. Saya beberapa kali ngobrol dengan pemuka agama Islam, beliau juga mengatakan bahwa menjaga bumi itu sebetulnya hukumnya wajib bagi umat Islam gitu, karena kan kita dipasrahkan bumi ini sebagai pemimpin gitu. Kenapa kita melakukan kerusakan dan memakai plastik itu adalah salah satu bentuk pengerusakan bumi gitu. Jadi saya percaya setiap orang tuh punya alasan yang kuat untuk memulai sesuatu, dan mungkin buat teman-teman yang belum memulai, mungkin belum menemukan alasan untuk melakukan. Nah, alasan ini perlu kita cari. Di Sustaination sendiri, kami berusaha untuk memberikan alasan-alasan yang beragam, dari mulai sisi kesehatan, sisi generasi masa depan, sisi agama, sisi sosial, karena ketika kita buang sampah tuh kita bikin susah hidup orang lain loh, dan mungkin aja ketika kita buang sampah kita bisa membunuh orang lain gitu. Ada cerita di Bandung, seorang pemulung meninggal karena tertusuk sate, tusuk satenya itu kena kakinya. Nah, beliau menderita kalau nggak salah tetanus ya Bu ya, telat gitu, akhirnya meninggal gara-gara kita makan sate, buang sembarangan. Nah, ini kan sebetulnya juga sangat berdosa ya kita sebagai manusia gitu, bahwa sampah kita bisa saja membunuh orang. Jadi kita coba mengambil berbagai sudut pandang. Harapannya adalah masyarakat Indonesia bisa menemukan satu aja alasan untuk segera memulai hari ini gitu. Jadi memang butuh effort, dan itu sebetulnya salah satu tantangan yang kita hadapi untuk mendekatkan isu ini kepada masyarakat Indonesia secara umum ya gitu. Nah, tadi kan tantangannya udah ya bicara bahwa sulit untuk bisa merubah mindset dan lain-lain. Harapannya sekarang apa kira-kira harapan dari Sustaination ini ke depannya? Ya, kalau saya berharap sebetulnya Sustaination ini namanya kepanjangannya itu ya, itu sebetulnya mimpi angan-angan saya. Apa namanya? Sustaination, kepanjangannya itu dari Sustainable Nation. Oke. Jadi saya bermimpi Sustaination ini menjadi sebuah wadah yang bisa berkontribusi untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan, jadi Indonesia yang jadi lebih sustainable gitu. Dengan cara apa? Saat ini kami bergerak dari akar rumput, kami mengajak masyarakat, kami berharap bisa lebih banyak lagi masyarakat yang mau ikut berpartisipasi, aware, menerima isu ini sebagai permasalahan kita, permasalahan semua orang, dan memang harus kita tanggapi. Saya sih membayangkan ya, zaman dulu itu perbudakan itu sesuatu yang normal. Kemudian ada satu saat perbudakan itu sebagai sesuatu yang memalukan, dan bahkan
dianggap aneh kalau masih ada di zaman sekarang ini perbudakan gitu. Dan dulu kan hal yang biasa terjadi sehari-hari. Mungkin suatu saat nanti kita akan melihat bahwa orang-orang yang tidak melakukan sustainable living itu sesuatu yang aneh. Amin. Insya Allah. Dan nanti semua orang sudah menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang sustainable, yang berkelanjutan. Iya. Mudah-mudahan untuk kita untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri yang sustainable, semua orang ambil tanggung jawab, bisa terwujud. Dan kalau saya ajak Mbak Tias ke sudut-sudut Jakarta, banyak sekali ibu-ibu kota yang sudah mulai melakukan hal-hal ini, dan mudah-mudahan dengan ada cerita dari Mbak Tias ini, dari anak muda, semakin banyak juga anak muda, ibu-ibu kota muda yang mau melakukan hal yang sama. Terima kasih banyak untuk inspirasinya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bergerak sama-sama dengan ibu-ibu kota yang lain. Siap, Ibu. Nanti dengan terkumpulnya cerita-cerita, tadi apa cerita apa ya hashtagnya? Cerita kompos. Cerita kompos. Mungkin sebetulnya udah banyak nih ibu-ibu di rumah-rumah di sudut Jakarta yang sudah melakukan composting. Ceritanya belum diangkat. Betul. Semakin ramai ceritanya, semakin orang menengok untuk melakukan composting. Iya, Insya Allah. betul. Terima kasih banyak. Nah, Mbak Tias nih kayaknya bawa barang, ada apa aja tuh, bisa dijelasin mungkin? Contoh-contoh. Iya, boleh. Ini saya. Iya, diambil aja, saya bisa pegang mungkin. Iya. Dari mana dulu ya? Nulis buku juga ya, iya, Mbak, ya? Jadi ini buku saya kemarin terbit bulan Februari 2020. Zero waste bukan hanya tentang mengganti sedotan plastik. Iya. Iya benar ya. Betul. Kita awalnya dari sedotan plastik, Betul. padahal bikin sedotan yang stainless juga dampak lingkungannya juga luar biasa ya. Iya, dan memang harus dipakai 130 kali minimal. Jadi buku ini saya tulis sebetulnya sebuah catatan pribadi saya saat mengurangi sampah, yang kemudian saya harap bisa berguna juga buat teman-teman untuk mengurangi sampah. Oke. Ada sustaination. Nah, bisa. Kemudian ada apa lagi ya? Ada ini popok. Jadi kami kerjasama dengan brand lokal, ini buatan Jogja. Jadi kalau dulu zaman Ibu Ferry kan pakai popok kain ya. Popok kain. Nah ini sebetulnya sama konsepnya, popok pakai ulang dari kain juga, tapi dengan kepraktisan yang ditawarkan seperti popok diaper sekarang. Jadi ini kalau bayinya pipis nggak usah langsung diganti. Jadi nggak seperti popok kain. Kalau dulu popok kain kan tipis ya, langsung diganti. Nah kalau ini bisa tahan sampai 4-5 jam. Karena jadi bisa 2 kali 3 kali pipis. Jadi di dalam sini ada insertnya Ibu. Jadi bisa menampung lebih banyak pipis. Oke, dan tidak terasa basah. Betul. Jadi sebetulnya ini sama seperti penggunaan popok sekali pakai. Cuman kalau popok sekali pakai kan kita buang langsung ke tempat sampah. Nah kalau ini kita buang ke ember aja dulu. Nanti dicuci gitu. Ya. Dicuci pakai mesin cuci bisa. Ini kami kerjasama dengan brand lokal, lokasinya di Jogja. Oke. Dan ini lembut sekali loh. Iya. Anak saya waktu itu pakai ini juga sampai usia 2,5 tahun. Sekarang udah potty training. Dan sebetulnya pakai popok kain itu mempercepat potty training. Betul. Daripada anak-anak yang memakai diapers karena nggak berasa ada apa-apa gitu, walaupun mereka sudah buang air lama. Dan ini jauh lebih hemat. Iya. Karena saya waktu itu beli cuma satu bayi misalnya punya berapa ini? Satu bayi bisa 12 sampai 18 piece minimal ya. Sehari, supaya buat ganti-ganti kan, karena sehari minimal punya ganti 6 sampai 10 kali. Jadi kalau misalnya kita punya 18 itu buat ganti-ganti setiap hari itu sebetulnya ideal. Iya. Tapi dengan bertambahnya umur semakin sedikit diperlukan ya? Harusnya iya, karena kan nanti semakin bertambahnya umur, bayinya bisa pakai celana dalam sambil potty training. Sekarang anak saya pakai cuman malam aja ini. Untuk pakai ini? Iya.
Ya, gitu. jadi semakin hari semakin berkurang pemakaian. Iya. Oke. Terus ada apa lagi? Ada ini panty liner. Oh, panty liner. Ini buatan Indonesia juga, dijahit. Jadi biasanya kan kalau panty liner itu Ini bisa balik ini ya? iya, betul. Kan sekali pakai sayang banget ya, padahal bisa dicuci-cuci. Nah, ini pembalut menstrual pad. Oke. Ini bisa berapa lama? Bisa, kalau ini yang ukuran mini, jadi mungkin 3-4 jam waktu akhir periode menstruasi. Tapi ada juga ada ukuran yang agak lebih besar, jadi ada yang ukuran reguler, ada yang ukuran night juga ada. Kan kalau pakai menstrual cup kalau udah tinggal sedikit lebih baik pakai ini ya. Iya, betul. Ini buatan lokal semua, dijahit. Kemudian yang dibikin di Jogja ini sama ini? Kalau ini bikin di Cirebon, Ibu. Oh, ini yang di Cirebon. Iya. Untuk sampai produk ini kan prosesnya lama ya? Iya, betul. Berapa lama untuk bisa kemudian jadi panty liner? Kalau sekarang sih cepet ya, karena sudah tahu waktu itu sih. Awalnya bikin gitu? Awalnya bikin berbulan-bulan, Ibu. Oh, ini ada insertnya juga? Iya, jadi bisa ditambahin insert. Oh, ada seperti bahan handuk di dalamnya? Iya. Saya ingat zaman dulu tuh Pakai di kain juga kampung ya? saya waktu saya masih kecil, saya di Kuningan, Cirebon. Masih ingat ibu-ibu masih suka jemur seperti ini gitu kan, karena mereka jemurannya di halaman ya. Di halaman itu masih ingat itu. Masih ada orang masih pakai handuk waktu itu. Pakai handuk, iya. Ini mungkin versi lebih modern ya, jadi bisa diterima. Kalau lihat dari bentuknya sendiri kan sebetulnya mirip ya dengan pembalut sekali pakai. Nyaman juga kalau dipegang, lembut ininya. Iya. Terus ada itu yang kemudian ini ada tas. Ini menarik sekali, ini buatan ibu-ibu di Jakarta Utara. Di Penjaringan kalau nggak salah. Di Penjaringan. Iya. Jadi ini jaring nelayan bekas. Jadi kalau nelayan suka jaring ikan tuh kan jaringnya suka nambat gitu ya di laut. Nah, itu kita potong, kemudian dibikin tas sama ibu-ibu. Ini yang sudah tidak terpakai oleh nelayan? Iya, sudah tidak terpakai, sudah rusak, biasanya ditemukan di koral atau di dasar laut. Nah, itu kan sebetulnya sangat mencemari laut ya. Ini bahannya juga bukan yang plastik ya? Ada kan misalnya jaring yang plastik gitu? Ini bahan jaring polyester sih, jadi memang ini benar-benar jaring. Ini kan polyester, bahannya dari serat plastik juga. Cuman kita nggak pakai jaring yang baru. Jadi memang ini benar-benar jaring bekas daripada jadi polusi. Diwarnain aja kali ya? Jadi polusi, iya. Jadi daripada jadi polusi, dibikin jadi tas. Ada juga yang bahan katun juga ada. Jadi bahan seperti ini, nah itu dari buatan ibu-ibu Jakarta Utara juga. Dan ini kalau sedikit kecil, dia kalau isinya banyak dia lebar. Lebar, iya. Jadi sekali belanja segini cukup ya? Iya, belanja. Saya bikin tas yang mirip banget kayak tas kresek nih, Bu. Oke. Ya, mirip banget ya kayak tas kresek hitam. Iya. Bahkan ada pinggirnya gini nih. Iya, jadi buat ibu-ibu kalau misalnya biasa banget pakai tas kresek, ada loh tas kresek. Tas kresek tapi bisa dipakai ulang nih. Jadi dari kain. Dari kain, bahkan ini bisa dilipat ala tas kresek yang segitiga itu, Ibu. Segitiga. Bisa dilipat. Nah, ini waktu itu saya iseng bikin karena kayaknya lucu ya kalau kita punya tas kresek yang tapi bisa dipakai lagi. Bisa dipakai lagi. Jadi ini bisa dilipat. Nah, ini penjahit pengrajin kayu saya. Jadi ini sikat untuk cuci piring. Nah, dan beliau buat juga banyak sikat ya, ada sikat toilet, sikat punggung, sikat, aduh banyak banget dah. Ini bahan sikatnya. Iya, kalau nyuci pakai yang sponge itu kan udah berapa kali lama harus dibuang dan itu nggak hancur ya. Sponge itu sintetik, jadi memang ada campuran plastiknya, nggak bisa dikompos. Nggak bisa. Yang hijau sama kuning itu kan, iya itu nggak bisa dikompos. Nah, kalau yang sikat ini dari apa? Sabut kelapa. Nah, kayunya ini dari limbah mebel, Ibu. Limbah mebel. Jadi pengrajin mebel, ada kayu-kayu bekas, nah beliau bikin sikat. Gitu. Nah, sebetulnya buat gantiin sponge itu kita bisa pakai loofah. Iya, loofah. Iya. Ya, ini mungkin loofahnya kita lupa dari pohon ya. apa? Oyong. Oyong. Pohon oyong. Mungkin kita lupa ya. Ini kan zaman dulu pakainya ini. Iya, sebetulnya pohon ini kan tumbuh di sekitar kita. Bisa kita tanam, bisa punya pohonnya, terus kita bisa panen loofahnya. Mungkin kita lupa aja. Nah, ini saya ambil langsung dari petani. Oke. Gitu.
Biasa ternyata banyak sekali yang Banyak. bisa kita ganti ya dari yang tidak sustainable menjadi sustainable dan tidak merusak lingkungan. Iya. Oke. Nah, ini tempatnya aja ya ada. Iya. Oh, ada kapas ya, ini kapas Iya, ganti ini ada kapas, ada ini cairan lerak, Ibu. Oh, jadi Biasanya kan kalau sabun ya, sabun cuci. Sabun cuci buat batik ya. Buat Kita batik, tahunya kan lerak. Ternyata sabun lerak ini bisa dibuat macam-macam. Bisa buat cuci piring, cuci lantai, ngepel, bisa buat Dan cuci ini baju. nggak ada limbahnya. Nggak ada limbahnya, betul. Ya. Jadi benar-benar natural, nggak berbahaya buat pencemaran air juga. Udah. Ini kantongnya kalau Iya, ini kalau teman-teman suka jajan, Ibu. Jadi kalau mau jajan gorengan, oh ini buat jajan. iya ini buat jajan. Jadi beli gorengan bawa ini ya. Iya. Udah gitu minyaknya juga kan jadi berkurang ya. Kalau Iya, jadi gorengan. langsung. Iya. Jadi kita mulai dari diri kita. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan semakin banyak yang melakukan aksi hidup baik, mengurangi sampah di rumah, melakukan composting, karena memang 50% sampah kita adalah sampah basah ya. Kita bisa mengurangi yang 50%-nya dengan mengurangi penggunaan barang-barang yang sekali pakai. Betul. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya itu mulai dari sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya. Satu langkah juga sudah bermakna sekali. Buat Mbak Tias pasti senang banget kalau ada yang mau mulai sedikit aja. Pertemuan pertama saya dengan Mbak Tias langsung, saya mau ngajarin Ibu composting. Gitu. Berarti dia ingin menyebarkan ilmunya. Terima kasih banyak dan atas waktunya Mbak Tias. Tadi obrolan yang sangat seru dan menyenangkan bersama Mbak Dwi Sasetyaning Tias, sosok ibu-ibu kota yang begitu menginspirasi. Semoga di episode spesial ini bisa semakin menghangatkan dan mengingatkan kita tentang kota Jakarta yang humanis dan penuh harapan. Mari bergerak bersama ibu-ibu kota seperti Mbak Tias, menjaga keberlangsungan bumi untuk anak cucu kita kelak. Kita semua bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Jakarta. Simpul kekuatan Jakarta terbentuk karena kita melakukan aksi hidup baik bersama-sama dan tanpa memandang perbedaan. Simak terus kelanjutan gelar wicara karena masih banyak cerita ibu-ibu kota lainnya yang menarik dan inspiratif. Nantikan setiap Sabtu dan Minggu di podcast dan channel YouTube Ibu-Ibu Kota. Dan nantikan juga momen apresiasi Ibu-Ibu Kota Awards yang akan berlangsung pada tanggal 22 Desember 2020. Catat tanggalnya ya, dan teman aksi hidup baik jangan lupa untuk menyaksikan. Saya Ferry Farhati undur diri. Terima kasih telah menyaksikan gelar wicara Ibu-Ibu Kota Awards mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Sampai jumpa.